Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya I Anatul Maula, nomor induk mahasiswa saya 2470231053. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah topik yang berjudul anti korupsi. Langkah kecil, dampak besar. Mengapa korupsi harus dihentikan? Definisi korupsi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut hukum, telah dijelaskan dalam 13 pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atau Undang-Undang Tipikor. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk tindak pidana korupsi. Namun, pada dasarnya ke-30 bentuk tindak pidana korupsi tersebut dapat dibedakan menjadi 7 kelompok, yaitu 1. Kerugian keuangan negara, kedua suap penyuap, ketiga penggelapan dalam jabatan, keempat pemerasan, kelima perbuatan curang, keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan ketujuh gratifikasi. Apa saja sih dampak korupsi? Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi. Yang kedua, korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Yang ketiga, korupsi memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Lalu, faktor-faktor penyebab korupsi itu terbagi menjadi dua, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal yaitu lemahnya keimanan, kejujuran, dan rasa malu. Yang kedua, pola hidup konsumtif dan tamak dan serakah. Yang ketiga, lingkungan dan pergaulan yang salah. Lalu faktor-faktor penyebab korupsi eksternal yaitu ada aspek politis, aspek ekonomi, aspek hukum, aspek sosial, dan aspek organisasi. Adapun solusi untuk memberantas korupsi, Caroline Kellyn Harhuis merumuskan 4 tipe kebijakan yang dapat diterapkan untuk memberantas korupsi, yakni yang pertama, mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kekuasaan negara, terutama dari pejabat publik. Yang kedua, melakukan reformasi hukum dan peradilan. Yang ketiga, menciptakan sistem pelayanan publik yang baik. Yang keempat, mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Lalu, adapun upaya pemberantasan korupsi dapat ditetapkan melalui dua pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu penal yang bersifat represif. Pendekatan penal merupakan strategi penanganan melalui jalur hukum seperti pembentukan lembaga anti korupsi dan instrumen hukum. Yang kedua, pendekatan non-penal yang bersifat preventif. Pendekatan non-penal merupakan strategi penanganan berupa pencegahan melalui jalur non-hukum seperti upaya perbaikan sistem di sektor publik dan seminar atau lohakarya. Contohnya penal yaitu operasi tangkap tangan atau OTT, denda, penjara, dan penghapusan hak politik. Non-penal contohnya transparansi birokrasi melalui e-government, e-budgeting, dan e-procurement. Menyediakan akses yang mudah sebagai akses pelaporan, meningkatkan public awareness tentang korupsi, dan memperkuat infrastruktur elektronik surveillance. Lalu, adapun solusi untuk memberantas korupsi melalui pendidikan berkarakter seperti menerapkan nilai-nilai anti korupsi atau integritas, kerjasama, keadilan, kepedulian, kedisiplinan, kejujuran, keberanian, kesederhanaan, tanggung jawab, dan kemandirian. Awal dari yang utama yaitu kita harus menanamkannya dimulai dari diri sendiri. Kita harus menolak praktik suap sekecil apapun dan menjaga etika dan integritas dimanapun. Bersama melawan korupsi, mulailah dengan langkah kecil untuk menciptakan dampak besar dan jadilah bagian dari generasi yang membawa perubahan positif. Kami, generasi anti korupsi, mari bersama melawan korupsi. Sekian
video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.